Perkenalkan, kami dari kelompok 13. Di sini kami akan mengerjakan proyek yang telah diberikan. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama Christian Luliano, yang kedua Febri Haryani, yang ketiga Rapemananda Duyanki, dan dengan saya sendiri Sastolis Penando. Pada proyek ini terdapat beberapa bagian step yang akan dijelaskan masing-masing dari kami. Untuk step 1 akan saya jelaskan, yaitu pada step 1 ini terdapat desain IP address atau addressing table. Kita lihat pada poin A. Pada poin A ini subnet yang digunakan yaitu 192.168.1.0 yang menggunakan 30 host. Di sini kita akan mendesain subnettingnya. Untuk membuat subnettingnya, kami menggunakan kalkulator pada website. Di sini tinggal kita masukkan saja IP address yang kita gunakan tadi, yaitu 192.168.1.0. Kemudian subnet yang kita gunakan. Pada tabel tadi terdapat 6, maka kita pilih banyak subnetnya itu 6. Kemudian kita buat hostnya 30. Kemudian kita submit, maka akan diperoleh network address, disable range, broadcast, dan subnet max-nya. Ini kita masukkan ke dalam tabel. Di sini sudah saya buatkan addressing table-nya. Kita lanjut pada poin B. Pada poin B, subnet keempat merupakan LAN 1. Jadi subnet keempat yang merupakan LAN 1 yaitu ini. Pada baris ini. Kita masukkan ke dalam tabel. Pada poin B tadi, kita memberikan subnet keempat menjadi LAN 1. Sudah. Kemudian masuk ke poin C. Di poin C memberikan network address terakhir pada interface G0/0 yang berada pada router. Jadi kita lihat pada addressing table. Pada IP address dari interface G0/0, kita berikan IP address yang tertinggi atau yang terakhir dari LAN 1. Maka kita berikan di sini, ini ending address-nya. Ending address ini merupakan broadcast-nya. Jadi kita kurangi 1. Jadi IP yang kita berikan yaitu 126. 126/27. Pada poin D yaitu subnet kelima dan seterusnya akan menggunakan 14 host per subnet. Jadi kita bikin lagi subnettingnya. Kita mulai dari 128. Di sini 128. Kemudian kita kembali ke kalkulator, kita masukkan IP address 128. Di sini /27. Kita buat di sini 2. 2 ini diperoleh dari mana? Karena 2 ini tabel sisa dari yang tadi. Jadi kita bikin 2 subnetnya. Kita change, kita masukkan jumlah host yang digunakan, yaitu 14. Kemudian kita submit, maka diperoleh network address-nya yaitu 128.
kemudian 144 untuk yang subnet ke-6. Kemudian untuk subnet max-nya yaitu menggunakan /28 atau 240, berbeda dengan LAN 1 tadi. Kemudian kita masuk ke poin E. Pada poin E yaitu memberikan subnet kedua yang baru dibuat, diberikan akses LAN 2. Sudah. Pada subnet yang baru kita buat yang kedua yaitu kita berikan LAN kedua, kita add segment. Kemudian pada poin F, yaitu memberikan network terakhir pada subnet LAN 2 ke interface G0/1 yang berada pada router. Kita lihat pada addressing table. Perintahnya tadi yaitu memberikan network terakhir pada subnet LAN 2 ke interface 0/1. Maka kita lihat pada subnet number 6 yang terakhir. Ini menggunakan 159. 159 ini digunakan oleh broadcast. Jadi kita kurangi 1, jadi menggunakan 158. Kemudian pada poin G yaitu memberikan network terakhir kedua pada interface switch. Kita lihat pada addressing table kita. Kita berikan network address yang terakhir, deretan yang kedua, maka kita kurangi aja di sini. Kemudian kita lihat pada topologinya. Kita lihat pada interface 0/1 yaitu menggunakan IP address 158. Sedangkan interface dari switch yaitu menggunakan 157. Jadi kita peroleh dari sini yaitu gateway-nya 158. Selanjutnya pada poin H. Pada poin H yaitu mengkonfigurasi address yang akan diberikan pada tiap host dengan address yang telah tersedia. Di sini kita akan memberikan address pada tiap host. Pada PC1 kita akan menggunakan IP address 197. Kenapa 197? Karena pada beginning address ini merupakan network address-nya. Jadi kita tambahkan 1, itu 197. Itu merupakan usable host, usable IP yang dapat kita gunakan. Kita copy. Kemudian untuk PC2, kita lihat PC2 merupakan bagian dari LAN 1. Maka kita gunakan IP setelahnya yaitu 98. Untuk default gateway-nya kita lihat default gateway-nya yaitu dari interface 0/0. Maka kita masukkan untuk /0 ini. Ini merupakan gateway-nya.
Kemudian kita lihat pada PC3. PC3 terhubung ke LAN 2. Maka kita lihat IP address yang kita buat tadi di LAN 2. Untuk PC3 kita akan menggunakan IP address 145. 144 ini merupakan network address. Jadi kita tambahkan 1 jadi 145 yang dapat kita gunakan. Kemudian untuk server terhubung ke LAN 2, jadi kita gunakan lagi setelah dari IP ini. Itu 46. Kita lihat gateway-nya. Gateway-nya itu terhubung dengan interface 0/1. Untuk addressing table kita sudah selesai. Demikian step 1 yang dapat saya berikan. Selanjutnya untuk step 2 akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Christian Luliano. Selanjutnya adalah step kedua, yaitu mengkonfigurasi router zero name, di mana di sini adalah building one. Untuk mengkonfigurasinya terlebih dahulu kita menghubungkan PC1 dengan router dengan menggunakan kabel konsol. Setelah itu kita masuk ke PC1, kemudian memilih terminal, klik OK. Pertama kita akan memulai routernya terlebih dahulu dengan menggunakan N. Kemudian confirm. Setelah itu untuk mengubah hostname-nya bisa mengetik hostname dan nama hostname-nya yaitu middle. Pastikan M-nya adalah huruf besar karena kasus ini adalah case sensitive. Klik enter. Setelah itu langkah selanjutnya adalah protect device configuration from unauthorized access with the encrypted privileged password. Itu dapat dilakukan dengan cara mengetik enable secret dengan passwordnya adalah class. Tekan enter. Selanjutnya adalah mengkonfigurasi line console 0. Tekan enter, kemudian mengetik passwordnya yaitu dengan cara mengetik password, dan passwordnya adalah Cisco packet. Tekan enter, kemudian ketik login, enter. Langkah selanjutnya adalah secure all access line into the router using method covered in the course and labs. Yang mana di sini adalah mengamankan access line pada router. Dapat dilakukan dengan cara mengetik line VTY015. Kemudian memasukkan password dengan cara mengetik password, dan passwordnya adalah Cisco packet. Kemudian ketik login, dan kemudian ketik exit. Langkah selanjutnya adalah require newly entered password must have a minimum length of 10 character, yang mana password harus memiliki minimal 10 karakter. Untuk mengkonfigurasikannya dapat mengetik security passwords, kemudian min garis mendatar length, kemudian enter.
Langkah selanjutnya adalah prevent all password from being viewed in clear text in device configuration file. Yang mana berarti untuk mencegah agar password dapat terlihat di clear text, dapat dikonfigurasikan dengan cara mengetik service, kemudian password garis mendatar encryption, enter. Langkah selanjutnya adalah configure the router to only accept in-band management connection over the protocol that is more secure than Telnet. As was done in the labs, use the value 1024 for encryption key strength. Pada bagian ini kita akan mengkonfigurasikan SSA, yang mana hal yang terpenting yang harus disesuaikan adalah hostname-nya sendiri. Karena hostname-nya sudah dibuat, maka hal selanjutnya adalah mengkonfigurasikan IP domain dash name. Cara mengetikkan IP domain garis mendatar name, yang pada tugas ini domainnya adalah cisco.com. Tekan enter. Kemudian untuk crypto key-nya sendiri dapat dikonfigurasikan dengan cara mengetik crypto key generate RSA. Tekan enter. Ketik yes. Untuk value-nya sendiri kita akan menggunakan yang sudah ditentukan, yaitu 1024. Tekan enter. Langkah selanjutnya adalah configure local user authentication for in-band management connection. Create a user with the name netadmin and a secret password of Cisco_CCNA5. Give the user the highest administrative privilege. Your answer must match this value exactly. Pada bagian ini, kita akan membuat user dengan nama netadmin yang akan memiliki privilege yang paling tinggi dengan password Cisco_CCNA5. Untuk konfigurasinya dapat mengetik username, kemudian nama usernya adalah netadmin, privilege 15 karena itu adalah yang paling tertinggi untuk administratif privilege-nya, kemudian secret, dan passwordnya adalah Cisco garis bawah CCNA5. Tekan enter. Dapat dilihat bahwa ada informasi yang mengatakan SSA-nya telah diaktifkan. Selanjutnya adalah mengkonfigurasi lagi line VTI 015. Kemudian mengetik transport input SSA. Setelah itu mengetik login lokal. Kita akan login ke username yang sudah dibuat sebelumnya, yaitu netadmin. Selanjutnya ketik exit, enter. Cukup di situ untuk bagian A. Untuk bagian B akan disampaikan oleh rekan saya, Rafema. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana step 2, yaitu yang bagian B. Itu yang pertama mengetik in G0
slice 0. Kemudian description LAN 1 mendeskripsikan LAN 1. Description LAN 1. Kemudian menambahkan IP address-nya. Yang telah dihitung tadi pada step 1 yaitu 192.168.1.126. Kemudian untuk subnet mask-nya 255.255.224. Kemudian untuk IP P6 address-nya yaitu 2001.2 db8.2 acad.2a.2.2.1/64. Kemudian untuk IP P6 address-nya juga yaitu FE80.2.21 link lokal. Kemudian no shutdown. Kemudian untuk LAN 2-nya yaitu in G0/1. Description LAN 2. Kemudian memasukkan IP address-nya yang telah dihitung juga tadi pada step 1 yaitu 192.168.158. Untuk subnet mask-nya yaitu 255.240. Untuk IP P6 address-nya yaitu 2001.2 db8.2 acad.2b.2.21/64. Kemudian untuk IP P6 address-nya juga FE80.2.2.21 link lokal. Kemudian no shutdown. Selanjutnya exit dan IP P6-nya unicast routing. Baik, ini sekian dari step 2 bagian B. Selanjutnya untuk step 3 akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Febri Haryani. Silahkan Febri. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah step 3, yaitu konfigurasi first floor switch. Untuk langkah yang pertama adalah menambahkan line console pada PC3 ke dalam first floor switch. Kemudian selanjutnya adalah konfigurasi terminal pada PC3. Untuk memulai konfigurasi tersebut, dapat dimulai dengan switch enable, enter, config term, enter, in VLAN 1, enter, IP address. IP address yang digunakan adalah IP address hasil hitungan daripada step 1, yaitu 192.168.1.57. Kemudian untuk subnetnya 255
titik 255 titik 255 titik 240. Enter. Description SP1. Enter. No shutdown. Enter. Exit. Enter. IP default strip gateway 192.168.1.158. Enter. Line VTY 015. Enter. Password Cisco packet. Enter. Login. Enter. Exit. Kemudian selanjutnya kita beralih pada konfigurasi bagian PC1. Di dalam PC1 kita dapat mengkonfigurasi dengan menggunakan IP address 192.168.1.97. Subnet yang digunakan 255.255.255.224. Kemudian default gateway yang digunakan 192.168.1.126. DNS server digunakan 0. Kemudian pada IPv6 configuration menggunakan IP address 2001.2.db8.2 ACID.2 A.2FF/64. Kemudian default gateway yang digunakan adalah FE80.211. Langkah selanjutnya adalah konfigurasi dari PC2. Di dalam PC2 kita menggunakan IP address 192.168.98. Subnet yang digunakan adalah 255.255.254. Default gateway-nya adalah 192.168.1.126. DNS server yang digunakan adalah 0. Kemudian IPv6 address yang digunakan adalah 2001.2 db8.2 ACID.2 A.2 15/64. Default gateway yang digunakan FE80.211. Langkah selanjutnya adalah konfigurasi dari PC3. Di dalam PC3 kita menggunakan IP address 192.1.1.145. Subnet yang digunakan 255.255.255.240. Default yang digunakan 192.168.1.158. Pada IPv6 menggunakan address 2001.2 db8.2
ACID.2 B.2 Default yang digunakan FE80.21. Langkah selanjutnya juga masih tentang konfigurasi. Kali ini kita mengkonfigurasi pada bagian server. Pada bagian server menggunakan IP address 192.168.1.146. Subnet yang digunakan 255.255.255.240. Sedangkan default yang digunakan adalah 192.168.1.158. DNS server yang digunakan adalah 0. Kemudian pada IPv6 address menggunakan 2001.2, DB8.2, ACID.2, B.2/15/64. Sedangkan default gateway yang digunakan adalah FE80.21. Untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rafema. Silahkan. Baik, untuk langkah selanjutnya adalah melakukan testing pada PC1. Misalnya dari PC1 melakukan ping ke PC2 dengan ping, kemudian memasukkan IP address dari PC2 yaitu 192.168.98. Berhasil dengan loss 0%. Jadi ini merupakan hasil ping dari PC1 ke PC3, di mana IP address dari PC3 yaitu ini 192.168.1.145. Kemudian ini merupakan perolehan hasil ping dari PC1 ke server. Ini merupakan IP address dari server dan ini hasilnya. Baik, sekian penjelasan simulasi dari kami. Saya ucapkan terima kasih.